Mendengar penjelasan Yan Nantian, Chen Ping dipenuhi rasa terkejut. Lalu menatap Liu Sue dengan ekspresi bingung. Mengapa Liu Sue mengundangnya ke tempat sepenting itu? Jika itu hanya permintaan maaf, Chen Ping tentu tidak akan mempercayainya. Tak seorang pun akan percaya itu. Melihat Chen Ping menatapnya dengan ekspresi bingung, Liu Sue segera berkata, "Sebenarnya, kami telah menemukan pintu masuk reruntuhan, tetapi kami tidak dapat memasukinya, jadi kami ingin meminta bantuanmu untuk membuka pintu masuk tersebut. Apakah menurutmu aku bisa membuka pintu masuk reruntuhan itu?" Chen Ping bingung. Meskipun kekuatannya cukup untuk menghadapi manusia abadi tingkat 9, Liu Sue jelas seorang dewa surgawi. Jika dia saja tidak bisa membukanya, bagaimana mungkin dia bisa berpikir dia bisa? Jika Anda tidak bisa membukanya, ahli di belakang Anda pasti bisa. Liu Sue berkata sambil tersenyum. Chen Ping tertegun, menatap tajam ke arah Liu Sue, "Bagaimana kau tahu aku punya pendukung kuat? Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk melawan balai jalan jahat, dan kau juga tak mungkin membunuh para ahli setingkat balai jalan jahat, seperti Tetua Agung, Raja Dharma, dan Yang Mulia Surgawi. Selain fakta bahwa kamu memiliki pendukung yang kuat, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain." Liu Sue mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan Liu Sue, Yan Nantian benar-benar terkesan. Meski usianya masih muda, Liu Sue sangat tanggap dan berhasil melihat hal ini. Yan Nantian melindungi Chen Ping karena alasan ini, dan sekarang Liu Sue meminta maaf kepada Chen Ping karena alasan yang sama. Chen Ping tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, tapi saya tidak tahu di mana ahli di belakang saya berada, apalagi bagaimana cara memanggilnya, lalu bagaimana kau bisa lolos dari kejaran para ahli dari aula jalan jahat?" Tanya Liu Sue bingung. "Saat aku dalam bahaya, orang-orang yang ingin membunuhku akan mati dengan sendirinya, dan aku tidak tahu persis bagaimana mereka mati," kata Chen Ping. Sebenarnya, Chen Ping tidak berbohong, lah sendiri tidak tahu bagaimana Raja Dharma meninggal atau apakah ia dibunuh oleh Tuan Xi. Dia hanya menipu Raja Dharma agar mengutuk Tuan Xi, dan kemudian dia meninggal. Chen Ping tidak tahu metode apa yang digunakan Tuan Xi untuk membunuh Dharma King Namu, dia juga tidak tahu apakah Tuan Xi yang melakukannya. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Liu Sue terkejut, lalu menatap Chen Ping lagi, dan berkata, "Kalau begitu, untungnya Tetua Agung kita tidak membunuhnya. Kalau saja dia membunuhnya, dia mungkin sudah lama mati." "Siapa tahu," kata Chen Ping sambil tersenyum. Yan Nantian dan Liu Sue keduanya memiliki ekspresi aneh, tidak jelas apakah mereka tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping. "Tuan Muda Chen, meskipun Anda tidak dapat membuka reruntuhan, saya tetap mengundang Anda dengan tulus. Mulai sekarang, Anda akan menjadi teman aliansi iblis bumi kami. Jika Tuan Muda Chen khawatir, dia bisa membawa pemimpin sekte Yan bersamanya." Liu Sue takut Chen Ping akan salah paham dan mengira dia mempunyai semacam konspirasi. "Apa yang harus kutakutkan? Panggil saja aku kapanpun kau mau pergi," kata Chen Ping acuh tak acuh. "Tuan Muda Chen sangat murah hati. Saya akan segera kembali dan bersiap. Tanpa basa-basi lagi, kita akan berangkat besok." Setelah Liu Sue selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang. Melihat Liu Sue menghilang, Chen Ping sebenarnya ingin sekali bermain-main dengannya. Wanita anggun dan cantik seperti ini pasti cocok untuk diajak bermain-main, terutama karena sosoknya yang indah. "Chen Ping, apakah kamu benar-benar akan pergi bersama Liu Sue untuk menemukan reruntuhan itu?" Melihat Liu Sue telah pergi, Yan Nantian bertanya. Chen Ping mengangguk. "Apakah kamu tidak takut Liu Sue akan berbuat jahat?" Yan Nantian tidak mengerti mengapa Chen Ping berani mempercayai Liu Sue. "Pemimpin sekte Yan, saya tidak yakin pemimpin aliansi Liu akan menggunakan tipu daya," kata Chen Ping. "Mengapa kamu begitu percaya padanya?" "Karena matanya memberitahuku bahwa dia tulus." Chen Ping teringat mata gelap Liu Sue, yang berubah menjadi alis seperti daun willow saat dia tersenyum sungguh menawan. "Kamu tidak tergoda oleh kecantikannya, kan?" Melihat ekspresi Chen Ping, Yan Nantian bertanya. "Bagaimana mungkin? Aku dikelilingi oleh banyak wanita cantik, mustahil aku tergoda hanya oleh satu wanita. Lagi pula, aku akan membawa pemimpin sekte Yan besok. Jika ada bahaya, bukankah pemimpin sekte Yan akan melindungiku?"
Chen Ping berkata sambil tersenyum. Mendengar Chen Ping mengajaknya, Yan Nantian tertawa dan menepuk bahu Chen Ping, sambil berkata, denganku di sini, Liu Sue tidak akan berani main-main. Aku akan segera mengaturnya. Tepat saat Yan Nantian berbalik untuk pergi, Chen Ping tiba-tiba memanggilnya. Pemimpin Sekte Yan, aku ingin bertanya tentang seseorang. WHO, aku ingin tahu apakah Master Sekte Yan mengenal Raja Dewa dari kuil suci yang ada di Istana Raja Dewa Surga ke-8. Tanya Chen Ping. Tentu saja aku tahu, kuil para dewa sangat terkenal. Meskipun Raja Dewa berada di surga ke-8, kekuatannya tidak lemah. Aku heran kenapa kau bertanya tentang Raja Dewa. Tanya Yan Nantian bingung. Raja Dewa itu datang ke 9 surga, tetapi kami kehilangan kontak dengannya. Seorang teman meminta saya untuk pergi ke 9 surga untuk menanyakannya, kata Chen Ping. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu Raja Dewa itu. Saat itu, dia sedang bersama 2 kepala kuil dari kuilnya di daerah Gunung Tianmen. Kurasa mereka juga ada di sana untuk mencari reruntuhan Gunung Tianmen. Mengenai di mana mereka sekarang, saya tidak tahu, tapi kita bisa mencari tahu lebih banyak setelah sampai di Gunung Tianmen. Kata Yan Nantian. Setelah mendengar bahwa Raja Dewa telah muncul di daerah Gunung Tianmen, Chen Ping menjadi semakin bertekad untuk pergi ke Gunung Tianmen. Baiklah, terima kasih banyak, Master Sekte Yan. Chen Ping mengangguk. Yan Nantian berbalik hendak pergi, namun kemudian tampak teringat sesuatu dan berbalik, berkata, Chen Ping, bolehkah aku mengambil darahmu? Chen Ping terkejut, tidak mengerti apa maksud Yan Nantian. Mengapa seseorang tiba-tiba membutuhkan darahnya sendiri? Jangan salah paham, Sekte Surgawi Yama kami punya beberapa metode rahasia. Aku bisa menemukan lokasi orang di belakangmu melalui darahmu. Apakah kamu juga tidak ingin tahu di mana orang di belakangmu? Yan Nantian menjelaskan. Mendengar ini, Chen Ping meneteskan setetes darah dari ujung jarinya, yang mendarat di telapak tangan Yan Nantian dan kemudian dengan cepat menyebar. Pemimpin Sekte Yan, izinkan saya mengingatkan Anda, orang di belakang saya mungkin cukup kuat. Jika terjadi sesuatu pada Anda, saya tidak akan bertanggung jawab. Chen Ping mengingatkan Yan Nantian. Tentu saja, saya hanya merasakan lokasinya, tidak melakukan apapun lagi. Apa yang mungkin terjadi? Setelah Yan Nantian selesai berbicara, dia menutup matanya sedikit, dan darah di telapak tangannya berubah menjadi gumpalan kabut merah yang mulai menghilang ledakani tiba-tiba. Yan Nantian membuka matanya dan melihat pakaiannya telah berubah menjadi debu seolah-olah telah lapuk. Seluruh aula utama Sekte Surgawi Yama mulai bergetar hebat. Tidak jauh dari Sekte Surgawi Yanluo, sebuah gunung setinggi 10.000 meter runtuh dalam sekejap. Apa yang terjadi? Para murid Sekte Surgawi Yama semua bergegas keluar dengan panik. Ketika mereka melihat penampilan Yan Nantian yang bersinar, mereka semua terkejut. Chen Ping juga benar-benar bingung dan cepat mundur 2 langkah, berkata, Master Sekte Yan, apakah semua teknik rahasia Sekte Surgawi Yama Anda membutuhkan pengorbanan sebesar itu? Yan Nantian tetap diam, perlahan membuka telapak tangannya. Di dalamnya, darah merah telah memadat menjadi sebuah huruf besar, gulungan. Menatap kata, tersesat, Yan Nantian menelan ludah, membuka mulutnya, dan berkata, Tuan Chen, orang di belakang Anda sungguh luar biasa. Setelah mengatakan itu, Yan Nantian berbalik dan pergi, meninggalkan tanda air di tanah. Yan Nantian awalnya tahu bahwa Chen Ping memiliki pendukung yang kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pendukung itu akan begitu kuat hingga dia bahkan tidak dapat memahaminya. Dia hanya mencoba menyelidiki lokasi pihak lain, dan hasilnya hampir menyebabkan pemusnahan seluruh sektenya. Jika pihak lain tidak menahan diri, Sekte Surgawi Yanluo pasti sudah musnah sejak lama. Chen Ping melirik ke bawah dan melihat Yan Nantian telah mengompol karena takut. Tuan Si, apa sebenarnya identitas Anda, dan apa kekuatan Anda sebenarnya? Menatap kehampaan, Chen Ping pun dipenuhi kebingungan. Sepanjang perjalanan Tuan Si, Chen Ping tidak pernah melihatnya takut pada siapapun. Satu-satunya pertempuran besar adalah ketika dia mengikuti Wen Haotian. Akan tetapi, saat Tuan Si dan Wen Haotian bertemu lagi di alam surgawi, Wen Haotian begitu ketakutan hinggalah berbalik dan melarikan diri. Keesokan paginya Liu Sue tiba di Sekte Surgawi Yanluo sendirian, mungkin karena dia takut Chen Ping akan salah paham. Setelah merapikan,
Chen Ping mengikuti Liu Sue dan meninggalkan sekte surgawi Yan Luo. Karena penyelidikannya terhadap orang di belakang Chen Ping kemarin, jiwa Yan Nantian agak tidak stabil, jadi dia tidak dapat bepergian bersama mereka. Saya begitu takut sampai hampir kehilangan akal, saya perlu istirahat dan memulihkan diri dengan benar. Sepanjang perjalanan, Chen Ping dan Liu Sue tetap berhati-hati. Di sekitar reruntuhan Gunung Tianmen, para petani berkumpul berbondong-bondong, dan berbagai kekuatan diam-diam memata-matai, mencoba menemukan pintu masuk misterius ke reruntuhan tersebut. Chen Ping dan Liu Sue tahu bahwa begitu berita tentang pintu masuk reruntuhan itu bocor, hal itu akan menarik perhatian banyak orang yang tamak dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Gunung Tianmen, salah satu pegunungan terkenal di Jiuchongtian, menjulang tinggi di atas awan dan diselimuti kabut. Dari kejauhan, seluruh pegunungan itu menyerupai gerbang menuju surga ke-10, oleh karena itu dinamakan Gunung Tianmen, Gunung Gerbang Surgawi. Saat itu pagi-pagi sekali, dan matahari terbit memancarkan sinar keemasan ke puncak-puncak gunung, menambah kesan sakral pada pegunungan misterius ini. Namun, di balik pegunungan yang tampak tenang ini, tersembunyi mata-mata yang tamak yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Chen, Gunung Tianmen ada di depan. Liu Sue berhenti dan menunjuk ke pegunungan megah di depan. Chen Ping melihat ke arah yang ditunjuk Liu Sue dan melihat pegunungan bergelombang yang diselimuti kabut, benar-benar tempat geomansi yang membawa keberuntungan. Namun, yang lebih membuat Chen Ping khawatir adalah banyaknya jumlah petani yang berkumpul di sekitar pegunungan ini. Sepertinya berita tentang reruntuhan Gunung Tianmen telah menyebar ke seluruh 9 langit, kata Chen Ping dengan tenang. Bila memandang sekeliling, tampak para petani di mana-mana, di kaki gunung maupun di lerengnya. Ada yang berkelompok 3 atau 5 orang, ada pula yang sendirian, semuanya tengah mencari sesuatu dengan cermat. Suasana ketegangan dan kegembiraan memenuhi udara. Liu Sue mengangguk, ya, sejak legenda reruntuhan Gunung Tianmen menyebar, hampir setiap hari ada banyak kultivator baru yang datang ke sini. Akan tetapi, mereka hanya berputar di sekelilingnya dan tidak dapat menemukan pintu masuk yang sebenarnya sama sekali. Di mana pintu masuk kita? Tanya Chen Ping. Di lembah terpencil jauh di pegunungan, dilindungi oleh batasan kuno, mustahil bagi orang biasa untuk menemukannya. Liu Sue tersenyum misterius, namun, kita harus berhati-hati dan tidak membiarkan orang lain mengetahui keberadaan kita. Keduanya dengan hati-hati berjalan semakin jauh ke dalam pegunungan. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan banyak kultivator, termasuk kultivator independen dan pengikut sekte. Orang-orang ini semua memandang Chen Ping dan Liu Sue dengan kewaspadaan di mata mereka. Bukankah itu pemimpin Liu dari aliansi iblis duniawi di depan? Aku tidak menyangka pemimpin aliansi Liu juga tertarik dengan reruntuhan Gunung Tianmen. Siapa pemuda di sebelahnya? Dia tampak sama sekali tidak dikenal. Aku tidak tahu, tapi dilihat dari sikap pemimpin aliansi Liu terhadapnya, dia tampaknya sangat menghormatinya. Para kultivator di sekitarnya berbisik satu sama lain, mata mereka terus-menerus melirik antara Chen Ping dan Liu Sue. Chen Ping dapat merasakan banyak tatapan mata yang berniat jahat tertuju padanya. Khususnya, seorang kultivator berjubah hitam terus menatap Chen Ping. Meskipun Chen Ping tidak menatapnya, ia telah menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi bahwa pria itu sedang mengawasinya. Terlebih lagi, Chen Ping bahkan merasakan sedikit permusuhan dari aura orang ini. Liu Sue tampaknya merasakan tatapan yang diarahkan padanya dan berbisik kepada Chen Ping, Tuan Muda Chen, ayo cepat dan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Chen Ping mengangguk, dan keduanya mempercepat langkah, menuju lebih dalam ke pegunungan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, keduanya tiba di sebuah lembah yang relatif terpencil. Jumlah petani di sini jauh lebih sedikit, hanya segelintir yang mencari. Tuan Muda Chen, mari kita beristirahat sejenak di sini dan mengumpulkan beberapa informasi, saran Liu Sue. Chen Ping punya niat ini, dia masih perlu mencari tahu keberadaan Raja Dewa. Keduanya menemukan sebuah gua terpencil, tempat Liu Sue memasang susunan peredam suara sederhana. Pemimpin aliansi Liu, tolong tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali, kata Chen Ping. Tuan Muda Chen mau pergi kemana? Tanya Liu Sue dengan nada khawatir. Saya akan mengumpulkan beberapa informasi, saya akan segera kembali.
Chen Ping tersenyum, berbalik, dan meninggalkan gua. Chen Ping tidak pergi terlalu jauh, lah menemukan seorang kultivator parubaya di dekatnya yang tampak seperti kultivator nakal. Sang biksu sedang beristirahat di atas sebuah batu besar, tampak agak lelah. "Rekan Taois, mohon tunggu sebentar," kata Chen Ping sopan sambil melangkah maju. Kultivator parubaya itu mendongak, menatap Chen Ping dengan waspada. "Apa yang kau inginkan?" "Nama saya Chen Ping. Saya baru di sini dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan." Saat Chen Ping berbicara, dia mengeluarkan batu abadi bermutu tinggi dan menyerahkannya. Kilatan keserakahan terpancar di mata kultivator parubaya itu ketika melihat batu abadi bermutu tinggi itu, tetapi ia tetap berpura-pura rendah hati dan berkata, "Tanyakan apa saja padaku. Aku akan memberitahumu apapun yang kutahu." "Terima kasih, rekan Taois." Chen Ping tersenyum. "Saya ingin bertanya apakah ada yang pernah mendengar kabar kedatangan Raja Dewa Kuil baru-baru ini?" "Dia dari surga ke-8, Raja Dewa." Kultivator parubaya itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Belum pernah dengar namanya. Tapi akhir-akhir ini, beberapa tokoh penting telah datang ke sini, beberapa sekte besar dari surga ke-8 telah mengirim orang." Chen Ping agak kecewa, tetapi tetap bertanya, "Pernahkah kamu mendengar sesuatu yang tidak biasa? Misalnya, seseorang dikejar-kejar, atau semacam perkelahian?" Kultivator parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, "Ada yang tidak biasa. Sekitar sebulan yang lalu, saya melihat beberapa murid kuil di lembah itu. Mereka tampak sedang mengawal seseorang, tetapi mereka tampak sangat gugup." "Pengikut kuil." Jantung Chen Ping berdebar kencang. Ke arah mana mereka pergi? Sepertinya mereka telah menuju lebih dalam ke pegunungan. Kultivator parubaya itu menunjuk ke suatu arah, namun, di sana sangat berbahaya. Konon, monster-monster kuat berkeliaran di sana, dan orang biasa tidak berani masuk. "Terima kasih telah memberitahuku, rekan Taois." Chen Ping kemudian mengeluarkan beberapa batu abadi bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada kultivator parubaya itu, sambil berkata, "Ini adalah tanda terima kasihku." Kultivator parubaya itu sangat gembira dan segera menerima batu abadi itu, sambil berkata, "Terima kasih, rekan Taois." "Terima kasih, rekan Taois." Setelah meninggalkan kultivator parubaya itu, Chen Ping sudah memiliki beberapa petunjuk dalam pikirannya. Para pengikut kuil sedang mengawal seseorang lebih jauh ke dalam pegunungan, kemungkinan besar orang ini adalah Raja Dewa dan rombongannya. Chen Ping tidak segera kembali, lah bertanya kepada beberapa kultivator lain, dan hasilnya semuanya sama. Tampaknya Raja Dewa memang datang ke sini, dan kemungkinan besar masih berada jauh di dalam pegunungan. Tepat saat Chen Ping hendak kembali, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ini adalah kultivator berjubah hitam yang sama yang dia temui di kaki gunung sebelumnya. Cara kultivator itu menatapnya saat itu tampak agak aneh. Sang kultivator berjubah hitam juga melihat Chen Ping, kilatan jahat terpancar di matanya, tetapi lah segera berbalik dan pergi. Chen Ping mencibir dalam hati, tampaknya dia telah menjadi sasaran. Namun, dia tidak khawatir, dia yakin dia bisa menangani siapapun kecuali mereka yang berada di alam dewa surgawi atau lebih tinggi. Ketika Chen Ping kembali ke gua, Liu Xue sedang bermeditasi dan berkultivasi. Mendengar langkah kaki, Liu Xue membuka matanya. "Tuan Muda Chen, apakah Anda menemukan sesuatu?" tanya Liu Xue. "Ada beberapa petunjuk, tetapi konfirmasi lebih lanjut diperlukan." "Pemimpin aliansi Liu, kapan kita akan pergi mencari pintu masuk reruntuhan?" tanya Chen Ping. "Jangan terburu-buru, saat ini terlalu banyak orang, kita perlu menunggu sedikit lebih lama. Jika Tuan Muda Chen ada urusan lain, dia bisa pergi dan mengurus mereka," kata Liu Xue. Chen Ping mengangguk. "Pemimpin aliansi Liu, kalau begitu kau tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan menyelidiki lebih lanjut." "Tuan Muda Chen, harap berhati-hati," Liu Xue memperingatkan. Chen Ping mengangguk dan meninggalkan gua itu lagi. Kali ini, dia berjalan ke arah yang ditunjuk oleh petani parubaya itu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Chen Ping tiba di lembah yang lebih terpencil, bahkan ada lebih sedikit pembudidaya di sini, hanya beberapa yang tampaknya cukup kuat yang mencari. Chen Ping melihat seorang pria tua berambut putih. Pria ini memiliki aura yang luar biasa dan kemungkinan besar merupakan seorang tetua dari suatu sekte besar. "Maaf,
senior, mohon tunggu sebentar. Chen Ping melangkah maju. Pria tua berambut putih itu berbalik dan mengamati Chen Ping, apa yang kau inginkan? Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda, senior, kata Chen Ping sambil mengeluarkan tas penyimpanan berisi 100 batu abadi bermutu tinggi. Mata lelaki tua berambut putih itu berkilat terkejut ketika melihat tas penyimpanan itu, tetapi dia segera menenangkan diri, apa yang ingin kau ketahui? Saya ingin bertanya, apakah Anda, senior, pernah melihat Raja Dewa dari Istana Raja Dewa Surga ke-8 di tempat ini, kata Chen Ping langsung. Pria tua berambut putih itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, apa yang kau katakan? Aku tidak begitu mengerti. Orang tua itu berhenti sejenak dengan sengaja, sambil melirik tas penyimpanan di tangan Chen Ping. Chen Ping mengerti apa yang dia maksud dan mengeluarkan 100 batu abadi bermutu tinggi lainnya, selama kau bisa memberitahuku informasi yang berguna, ini semua milikmu. Kilatan keserakahan terpancar di mata lelaki tua berambut putih itu, tetapi ia tetap berkata, baiklah, aku bisa memberitahumu sesuatu. Raja Dewa yang disebut-sebut itu sedang dikendalikan oleh dua penguasa istananya. Kau sedang dikendalikan. Jantung Chen Ping berdebar kencang. Kau yakin? Tentu saja aku yakin, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kedua penguasa kuil itu tampak sangat gugup, dan Raja Dewa tampak aneh, seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran, kata tetua berambut putih itu. Ke arah mana mereka pergi? Tanya Chen Ping cepat-cepat, Orang tua itu berhenti berbicara dan menatap tas penyimpanan Chen Ping dengan rakus. Artinya cukup jelas, untuk mengetahui ke arah mana mereka pergi, Anda perlu menukarkan lebih banyak batu peri. Melihat ini, Chen Ping tidak ragu untuk melemparkan 500 batu abadi dan berkata, katakan padaku arahnya. Melihat batu abadi tingkat 500 itu, lelaki tua itu berseri-seri gembira, lalu menunjuk ke suatu arah, menuju lembah kematian di sana. Tapi di sana sangat berbahaya, konon binatang iblis berkeliaran di sana, dan orang-orang dari aula jalan jahat juga aktif di sana. Dengan kekuatanmu saat ini di peringkat ketiga alam abadi manusia, kau mungkin bahkan tak akan sampai ke lembah kematian. Kalau kau butuh aku untuk mengantarmu ke sana, aku bisa. Terima kasih sudah memberi tahu saya, senior. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Chen Ping melemparkan 500 batu abadi bermutu tinggi lagi kepadanya, sambil berkata, ini adalah tanda terima kasih saya. Batu-batu abadi bermutu tinggi ini tak lebih dari setetes air di lautan bagi Chen Ping. Tetua berambut putih itu cukup senang dengan kemurahan hati Chen Ping, anak muda, aku sarankan kau untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang di aula jalan jahat tidak boleh dipermainkan. Terima kasih sudah diingatkan, senior. Aku tahu apa yang kulakukan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Death Valley. Meskipun Chen Ping tidak terbiasa dengan tempat ini, ia tidak mungkin membiarkan orang asing membimbingnya. Di tempat suci surgawi ini, tidak ada orang baik, hanya kepentingan pribadi. Karena aku begitu murah hati, orang tua itu mungkin sudah punya niat jahat. Death Valley, seperti namanya, adalah tempat yang sangat berbahaya. Tempat itu diselimuti racun, berserakan tulang, dan penuh bau kematian. Konon katanya hanya sedikit sekali pembudidaya yang masuk ke tempat ini yang bisa keluar hidup-hidup. Chen Ping tetap waspada dan dengan hati-hati melangkah lebih jauh ke dalam lembah. Miasma di sini tidak banyak memengaruhinya, tubuh fisiknya telah mengembangkan ketahanan yang kuat. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Chen Ping mendengar suara-suara datang dari depan. Dia segera bersembunyi dan mengamati dengan saksama. 3 sosok dapat terlihat tidak jauh di depan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas dan tampak seperti Raja Dewa, tetapi matanya kosong dan wajahnya tanpa ekspresi, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang dikendalikan. 2 lainnya, yang mengenakan jubah putih, adalah kepala kuil pertama dan kedua. Tuan Istana Pertama, berapa lama lagi kita harus menunggu? Mengapa orang-orang dari Istana Jalan Jahat belum datang? Kata kepala istana kedua dengan agak tidak sabar. Mereka telah mengendalikan Raja Dewa sejak lama dan telah menunggu di sini, tetapi tidak seorang pun dari kuil jalan jahat yang datang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa putra mahkota, yang awalnya datang menemui mereka, dan tetua agung telah lama meninggal.
Bahkan mereka yang berada pada tingkat yang mulia surgawi dan Raja Dharma pun meninggal. Saat itu, Pangeran Wu membawa tetua agung menemui kepala istana ketiga. Setelah membantunya mengambil alih istana Raja Ilahi, ia pergi ke surga ke-9, di mana ia bertemu dengan kepala istana pertama dan kedua, lalu membawa Raja Ilahi pergi. Siapa yang tahu sesuatu yang salah terjadi, dan alih-alih mengambil alih istana Raja Dewa, dia malah terbunuh. Evil Path Hall belum mengirimkan seorang pun untuk membantu First Hall Master dan Second Hall Master dalam proses serah terima. Apa terburu-buru? Orang-orang dari kuil jalan jahat bilang mereka akan ke sini hari ini, kata kepala kuil dingin. Asalkan kita serahkan Raja Dewa kepada mereka, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Saat kita kembali, kita akan katakan bahwa Raja Dewa telah tewas saat mencari reruntuhan Gunung Tianmen, dan bahwa akulah yang akan menjadi Raja Dewa selanjutnya. Ketika aku menjadi Raja Dewa, aku pasti akan membunuh wanita itu, Ling Qi, dan membuatnya terus menentang kita. Tapi aku masih merasa tidak nyaman, kata kepala istana kedua. Kalau kepala istana keempat tahu dan melaporkannya ke klan Dewa, tamatlah riwayat kita. Pemimpin klan melarang anggota klannya bekerja sama dengan para kultivator iblis. Jangan khawatir, selama kita mendapatkan manfaatnya, kita bisa kembali ke surga ke-8, memperkosa, dan membunuh Ling Xi, dan tidak akan ada yang peduli, kata kepala istana. Mendengar ini, Chen Ping mengerti segalanya. Ternyata kedua kepala kuil ini telah mengkhianati Raja Dewa dan berniat menyerahkannya ke kuil jalan jahat. Saat itu, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Beberapa kultivator berjubah hitam mendekat, dipimpin oleh seorang tetua dari aula jalan jahat. Akan tetapi, dilihat dari kekuatannya, dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Grand Elder. Mengirim seorang penatua menunjukkan bahwa Evil Path Hall tampaknya tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Hahaha, aku tidak menyangka kau benar-benar berani mengkhianati Raja Dewa, tetua aula jalan jahat tertawa terbahak-bahak. Cukup omong kosongnya, apakah kamu membawa apa yang kami minta? Itulah yang dikatakan kepala istana dengan dingin. Tentu saja aku membawanya. Tetua aula jalan jahat mengeluarkan sebuah tas penyimpanan. Di dalamnya ada apa yang kau inginkan. Selama kau menyerahkan Raja Dewa kepadaku, tas penyimpanan ini milikmu. Kepala istana mengambil tas penyimpanan itu, memeriksanya, lalu mengangguk puas, bagus sekali, Raja Dewa ada di sini. Silakan bawa dia pergi. Tetua aula jalan jahat menghampiri Raja Dewa dan mengamatinya dengan saksama, memang, dia adalah Raja Dewa. Kita harus memurnikan jiwanya. Saat itu, Chen Ping muncul dari tempat persembunyiannya. Sepertinya kau lupa bertanya apakah aku setuju, kata Chen Ping dengan tenang. Semua orang menoleh, menatap heran pada kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba. Siapakah Anda? Tanya kepala istana dengan tajam. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kau tidak bisa membawa Raja Dewa pergi hari ini, kata Chen Ping. Tetua aula jalan jahat mengamati Chen Ping dan mencibir, wah, kurasa kau sudah bosan hidup. Ini bukan tempat untukmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Keluar. Chen Ping terkekeh. Kurasa kaulah yang seharusnya keluar. Wajah kepala kuil berubah muram, wah, ini urusan internal kuil kami, bukan urusanmu. Kalau kau ngotot ikut campur, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Urusan internal kuil, Chen Ping mencibir. Kau mengkhianati gurumu dan berani menyebutnya urusan internal. Hari ini aku akan membereskan urusan kuil. Membersihkan barisan. Kepala istana kedua tertawa terbahak-bahak. Kau, nak, kurasa kau bahkan tidak tahu apa arti kematian. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memancarkan aura yang kuat. Meskipun Chen Ping hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, auranya lebih kuat daripada rata-rata kultivator alam manusia abadi peringkat 9. Kepala istana pertama adalah Dewa Surgawi, dan kepala istana kedua adalah Dewa Manusia tingkat 9. Meskipun mereka kuat, mereka merasakan tekanan menghadapi Chen Ping. Itu menarik. Sekilas keterkejutan terpancar di mata sang kepala istana. Aku tak menyangka kau memiliki kekuatan sebesar itu di usia semuda ini. Namun, kau masih jauh dari mampu menyelamatkan siapapun dari genggaman kami. Kalau begitu, mari kita coba. Setelah itu, sosok Chen Ping melesat,
dan dia menyerbu ke arah Master Istana pertama. Sang kepala istana, yang terkejut oleh serangan mendadak Chen Ping, segera turun tangan untuk membela diri, lalu membentuk segel tangan, melepaskan kekuatan ilahi yang dahsyat ke arah Chen Ping. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Udara di sekitarnya bergetar, dan retakan muncul di tanah. Chen Ping tersentak mundur beberapa langkah, dan kepala istana pertama juga mundur selangkah. Lumayan, kau berhasil menahan seranganku, ujar kepala istana dengan sedikit terkejut. Kamu juga tidak buruk, Chen Ping berkata, namun, ini baru permulaan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping bergegas maju lagi. Kali ini, dia melepaskan niat pedangnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, menyerang penguasa istana. Ekspresi kepala istana berubah, dan dia segera menggunakan teknik bertahan. Aura emas muncul di sekelilingnya, mencoba menghalangi energi pedang Chen Ping. Lonceng gemerincing, energi pedang menghantam perisai cahaya, menghasilkan suara renyah. Meskipun pertahanan Master Istana pertama sangat kuat, retakan masih muncul di penghalang cahaya akibat serangan Chen Ping. Bagaimana ini mungkin? Kepala istana terkejut. Kau baru berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan serangan sekuat itu? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Chen Ping berkata dengan dingin, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengintensifkan serangannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani kepala istana bagai badai, masing-masing energi mengandung kekuatan besar. Sang pemimpin kuil berjuang mati-matian, namun pertahanannya perlahan runtuh. Tepat pada saat itu, Master Istana kedua tiba-tiba menyerang, mengirimkan seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Chen Ping, berarti Chen Ping mendengus dingin, dan dengan pukulan backhand, menghalangi serangan Master Istana kedua. Tuan Istana pertama, ayo kita serang bersama dan bunuh bocah nakal ini, kata Tuan Istana kedua. Kepala istana mengangguk, dan keduanya menyerang Chen Ping secara bersamaan. Tiba-tiba, lembah kematian dipenuhi dengan cahaya menyilaukan dan fluktuasi energi yang dahsyat. Chen Ping melawan dua lawan, dan meskipun ia berada di bawah tekanan besar, ia tidak kehilangan kendali. Gerakannya lincah, ilmu pedangnya sangat hebat, setiap serangan tepat mengenai kelemahan lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, menghancurkan bebatuan di Death Valley dan menciptakan kawah besar di tanah. Tetua dari Aula Jalan Jahat berdiri di samping, menyaksikan pertempuran itu dengan penuh minat. Dia tidak menawarkan bantuan apapun, tampaknya berniat meraup keuntungan tanpa perlu melakukan apapun. Sang Raja Dewa tetap berdiri, tatapannya kosong, acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam, dan Chen Ping, kepala istana pertama, dan kepala istana kedua semuanya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka. Namun, Chen Ping memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa, ia dapat mengisi kembali energinya dengan menyerap energi abadi di sekitarnya. Kepala istana pertama dan kedua tidak seberuntung itu, wajah mereka menjadi pucat, dan napas mereka menjadi cepat. Setiap pertempuran yang dijalani Chen Ping meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan sekarang ia bahkan dapat menandingi penguasa istana pertama dan kedua. Wah, siapakah sebenarnya kamu? Tanya seorang kepala istana sambil terengah-engah. Siapa aku tidaklah penting, yang penting adalah kalian semua harus mati hari ini, kata Chen Ping dingin. Saat itu, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Liu Sue melangkah mendekat, dan saat melihat pemandangan di hadapannya, ekspresinya berubah. Tuan Muda Chen, Anda baik-baik saja? Liu Sue bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, kata Chen Ping. Pemimpin aliansi Liu, apa yang membawamu ke sini? Aku khawatir akan keselamatanmu, jadi aku mengikutimu. Liu Sue berkata, saya tidak menyangka kita benar-benar akan menghadapi bahaya. Setelah berbicara, Liu Sue menatap ke arah kepala istana pertama dan kedua, matanya berubah sedingin es, kau benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Chen, kau sedang mencari kematian. Para kepala istana pertama dan kedua tampak semakin tidak senang saat melihat Liu Sue. Liu Sue memiliki kekuatan seorang dewa surgawi, yang membuatnya lebih kuat dari mereka semua. Jika Liu Sue bergerak, mereka sama sekali bukan tandingannya. Pemimpin aliansi Liu, ini masalah internal kuil kami.
Mohon jangan ikut campur, kata salah satu kepala kuil. Urusan internal. Liu Sue mencibir, dengan menyinggung Tuan Muda Chen, kau telah menjadikan aliansi iblis duniawi milikku sebagai musuh. Setelah berkata demikian, Liu Sue hendak melancarkan aksinya. Pemimpin aliansi Liu, tunggu sebentar. Chen Ping segera menghentikannya, sambil berkata, ini adalah dendam antara aku dan mereka, aku ingin menyelesaikannya secara pribadi. Tuan Muda Chen, mereka ada dua, dan Anda sendirian, kata Liu Sue dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, kata Chen Ping. Lagi pula, ini urusanku dengan kuil, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Chen Ping tidak ingin Liu Sue membantunya, dia ingin membereskan masalahnya sendiri. Terlebih lagi, Chen Ping menemukan bahwa setiap pertempuran yang membawanya ke ambang kematian mengakibatkan peningkatan kekuatannya yang cepat. Meskipun Chen Ping hancur dalam pertempuran melawan Tetua Agung Aliansi Iblis Bumi, kekuatannya meningkat secara signifikan setelah pulih. Sekarang, jika dia menghadapi Tetua Agung Aliansi Iblis Bumi lagi, Chen Ping pasti tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Liu Sue ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk, baiklah, Tuan Muda Chen, harap berhati-hati. Setelah berbicara, Liu Sue minggir, tetapi dia tetap waspada, siap untuk mengulurkan tangan membantu kapan saja. Saat sesepuh dari Aula Jalan Jahat melihat Liu Sue, secerca ketakutan terpancar di matanya. Liu Sue lebih kuat darinya, jika dia bergerak, dia tidak akan sebanding dengannya. Nak, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Sang kepala kuil mencibir, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya kuil kami. Setelah berbicara, kepala istana pertama dan kepala istana kedua bertukar pandang dan secara bersamaan mengeluarkan teknik-teknik terbaik kuil. Cahaya keemasan terpancar dari tubuh mereka, dan tanda-tanda keilahian yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka. Wilayah suci. Dengan teriakan nyaring, kepala istana pertama dan kepala istana kedua secara bersamaan melepaskan wilayah kekuasaannya masing-masing. Kedua alam itu menyatu, membentuk wilayah emas luas yang menyelimuti Chen Ping. Di bidang ini, Chen Ping merasakan tekanan yang sangat besar, dan bahkan tindakannya menjadi agak sulit. Hahaha, bocah, di wilayah suci kita, kekuatanmu akan ditekan habis-habisan. Hari ini, kau celaka. Seorang kepala istana tertawa terbahak-bahak. Chen Ping mendengus dingin, tubuhnya memancarkan energi pedang yang kuat. Meskipun kekuatannya ditekan, tekadnya semakin kuat. Bahkan di wilayahmu sendiri, aku bisa membunuh kalian semua, kata Chen Ping dingin. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengeluarkan teknik pamungkas yang diajarkan oleh Wan Jianxing. Bayangan pedang raksasa muncul di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan penghancur dunia. Semua pedang kembali menjadi satu, sambil berteriak keras, Chen Ping mengayunkan pedangnya ke arah ketua istana pertama dan kedua. Ekspresi para master aula pertama dan kedua berubah drastis, mereka tidak menyangka Chen Ping akan melancarkan serangan sekuat itu bahkan saat sedang ditekan. Perlindungan ilahil, keduanya secara bersamaan melepaskan teknik pertahanan mereka dan sebuah perisai emas besar muncul di hadapan mereka. Ledakan, bayangan pedang menghantam perisal, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh lembah kematian bergetar dan bebatuan di sekitarnya hancur. Perisai emas itu retak akibat serangan bayangan pedang. Wajah kepala istana pertama dan kedua tampak makin pucat, mereka bisa merasakan pertahanan mereka akan runtuh. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Kepala istana berseru, kau hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, bagaimana mungkin kau bisa memiliki kemampuan serangan sekuat itu? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Chen Ping berkata dengan dingin, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengintensifkan serangannya. Cahaya pedang itu semakin terang, dan serangannya pun semakin ganas. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, tidak ada yang mampu memperoleh keunggulan untuk saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Chen Ping mulai merasakan tekanan. Chen Ping menggertakkan giginya, urat-urat di dahinya menonjol. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga dan terus-menerus mengaktifkan kekuatan abadinya, gerakannya menjadi semakin lamban di bawah tekanan gabungan dari wilayah suci para master istana pertama dan kedua. Bayangan pedang, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur dunia,
secara bertahap meredup karena perlawanan keras dari perisai emas, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Engah. Chen Ping merasakan nyeri tajam di dadanya, darah dan kinya melonjak, dan ia memuntahkan seteguk darah, terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanah hancur menjadi kawah besar, dan debu mengepul ke atas. Melihat itu, kepala istana pertama dan kedua menampakkan senyum ganas. Nak, sekarang kau tahu betapa hebatnya Kamil. Hari ini adalah hari kematianmu, kata kepala kuil dengan kejam, tangannya membentuk segel lagi, bersiap memberikan pukulan mematikan pada Chen Ping. Wajah Liu Sue langsung memucat-pucat pasi, melesat maju dan hendak menerjang Chen Ping. Namun, Chen Ping tiba-tiba mengulurkan tangan dan berteriak, "Pemimpin aliansi Liu, jangan mendekat. Ini pertempuranku sendiri, aku masih bisa bertahan." Mata Liu Sue memerah karena cemas, dan dia berkata dengan keras, "Tuan Muda Chen, Anda sudah terluka seperti ini, jangan memaksakan diri lagi." Chen Ping berusaha keras berdiri, kakinya sedikit gemetar, tetapi matanya tampak sangat bertekad. "Pemimpin aliansi Liu, setiap kali aku diambang kematian, kekuatanku meningkat drastis. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan potensi penuh dalam diriku." Setelah berkata demikian, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan aliran darah dan qi yang mengalir di dalam tubuhnya, mengedarkan teknik kultivasinya, dan sekali lagi memancarkan cahaya redup namun tegas dari tubuhnya. Sambil memegang pedang panjang, dia terhuyung-huyung menuju ke kepala istana pertama dan kedua, setiap langkah tampaknya membutuhkan seluruh kekuatannya. Kepala istana pertama dan kepala istana kedua saling berpandangan, mata mereka penuh dengan ejekan. "Karena kau sedang mencari kematian, maka kami akan mengabulkan permintaanmu." Keduanya melepaskan kekuatan supernatural mereka sekali lagi, mengirimkan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Chen Ping seperti anak panah yang tajam. Chen Ping mengayunkan pedang panjangnya, mencoba menangkis serangan, tetapi gerakannya menjadi lambat karena luka parahnya. Banyak sinar cahaya menembus pertahanannya, meninggalkan luka di sekujur tubuhnya. Darah terus mengucur dari lukanya, membuat pakaiannya menjadi merah. "Tuan Muda Chen," Liu Sue memperhatikan dengan cemas dari samping, air mata menggenang di matanya, tetapi dia masih bisa menahan diri dan tidak bergerak. Chen Ping telah mencapai batasnya, tetapi keyakinan di hatinya menjadi lebih kuat. Dia memikirkan Wan Jianxing, dan menyadari bahwa kuil ini adalah wilayahnya sendiri, dan kedua pengkhianat itu. Gelombang kekuatan yang tak terkalahkan muncul dalam diri Chen Ping. "Aku tidak boleh jatuh, aku harus mengalahkan mereka." Chen Ping memejamkan mata, memusatkan pikirannya, dan perlahan-lahan mengeluarkan busur Raja Ilahi dari cincin penyimpanannya. Saat busur Raja Dewa muncul di tangannya, seluruh lembah kematian tampak diselimuti kekuatan misterius, dan udara di sekitarnya menjadi berat. Master Istana pertama dan kedua merasakan aura kuat yang terpancar dari busur Raja Ilahi, dan ekspresi mereka sedikit berubah. "Senjata macam apa ini? Auranya sungguh kuat," seru kepala istana kedua. Chen Ping mengabaikan seruan mereka dan perlahan menarik tali busur Divine King Bow. Sebuah anak panah yang terbentuk dari energi jahat yang terkondensasi perlahan muncul di tali busur. Panah ini memancarkan cahaya 5 warna dan mengandung kekuatan yang mengerikan. "Pergi!" Chen Ping berteriak dan melepaskan tali busur. Anak panah itu melesat ke arah kepala istana pertama dan kedua bagaikan sambaran petir, merobek udara dan mengeluarkan suara siulan tajam kemanapun ia lewat. Ekspresi kepala istana pertama dan kedua berubah drastis, dan mereka buru-buru menggunakan teknik pertahanan terkuat mereka untuk mencoba memblokir panah itu. Namun, kekuatan busur Raja Dewa jauh melampaui ekspektasi mereka. Anak panah itu menghantam perisai emas dan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Perisai emas itu retak seketika akibat hantaman anak panah, lalu hancur berkeping-keping. Anak panah itu terus maju, melesat tepat ke arah ketua istana pertama dan kedua. Kepala istana pertama dan kedua terbelalak ngeri, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Anak panah itu menembus tubuh mereka, meninggalkan lubang besar dan berdarah. "Tidak, ini tidak mungkin!" Kepala istana pertama dan kedua berteriak bersamaan. Tubuh mereka bergoyang tak beraturan, mata mereka dipenuhi dendam dan keputusasaan. Akan tetapi, meski mengalami pukulan seberat itu, mereka tetap tidak menyerah.
Stay tune ya, abis gini kita upload bab selanjutnya. Keduanya bertukar pandang, sorot mata penuh tekad. Mereka sekali lagi menyalurkan sisa kekuatan abadi dalam diri mereka, bersiap untuk pertarungan terakhir. Combo suci. Keduanya berteriak serempak, dan cahaya keemasan mereka kembali bersinar terang. Mereka menyatu, berubah menjadi pilar cahaya keemasan raksasa yang melesat menuju Chen Ping. Chen Ping telah mengerahkan seluruh tenaganya, menatap sinar keemasan yang melesat ke arahnya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, mempersiapkan diri untuk serangan terakhir. Tepat saat seberkas cahaya keemasan hendak mengenai Chen Ping, Liu Sue akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia melintas dan langsung muncul di depan Chen Ping, dengan cepat membentuk segel tangan, dan perisai kuat dari energi abadi muncul di depannya, ledakan. Sinar cahaya keemasan menghantam perisai energi surgawi, menghasilkan ledakan dahsyat. Meskipun perisai kekuatan abadi Liu Sue sangat kuat, perisai itu masih menunjukkan beberapa retakan di bawah serangan putus asa dari penguasa istana pertama dan kedua. Pemimpin aliansi Liu, kamu. Chen Ping memandang Liu Sue, yang berdiri di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa. Liu Sue menoleh ke arah Chen Ping dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Chen, sekarang, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Aku tahu kalian peduli dengan harga diri, tapi harga diri itu tidak ada gunanya, tapi hidup itu berharga. Kalian tidak perlu bersikap sok kuat di depanku. Sekalipun kamu tidak melakukan apapun dan aku harus melakukannya sendiri, aku akan tetap sangat tertarik padamu. Bagi seseorang di peringkat ketiga alam abadi untuk mencapai sebanyak ini sudah cukup mengesankan. Chen Ping terkejut, menang ingin meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, tetapi bukan untuk menarik perhatian Liu Sue, apalagi untuk pamer di hadapannya. Setelah selesai berbicara, aura Liu Sue tiba-tiba berubah. Ia kembali membentuk segel tangan dan merapal mantra. Suatu kekuatan dahsyat melonjak dari tubuhnya dan berkumpul di antara kedua tangannya. Iblis surgawi memusnahkan dunia, Liu Sue berteriak dan mendorong tangannya ke depan, mengirimkan gelombang energi hitam yang menyerbu ke arah Master Istana pertama dan Master Istana kedua. Gelombang energi ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, kemanapun lewat, semuanya hancur menjadi abu. Para kepala istana pertama dan kedua menatap gelombang energi hitam yang menerjang ke arah mereka, mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka ingin bersembunyi, tetapi mereka terlalu lemah untuk melakukannya. Gelombang energi hitam langsung menelan mereka, dan tubuh mereka yang terkena gelombang energi itu berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang ke udara. Lembah kematian akhirnya kembali tenang, hanya kekacauan dan debu yang menceritakan kisah pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Chen Ping dipenuhi dengan emosi. Dia tahu bahwa meskipun dia terluka dalam pertempuran, dia juga memperoleh pengalaman berharga dan tumbuh sebagai pribadi. Liu Sue berbalik, menatap luka Chen Ping dengan pedih di matanya. Tuan Muda Chen, lukamu sangat parah, ayo kita cari tempat untuk sembuh secepatnya. Masih ada satu lagi. Tatapan Chen Ping beralih ke tetua Aula Jalari Jahat. Tetua Aula Jalan Jahat merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat tatapan Chen Ping dan segera berkata, ini salah paham, semua salah paham. Aku hanya lewat dan tidak berniat ikut campur dalam urusanmu. Setelah berkata demikian, sesepuh Balai Jalan Jahat berbalik dan melarikan diri. Mencoba untuk pergi, Chen Ping mendengus dingin, sosoknya berkelebat saat ia menghalangi jalan tetua Aula Jalan Jahat. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Wajah tetua Aula Jalan Jahat menjadi muram. Aku tetua Aula Jalan Jahat. Kalau kau membunuhku, Aula Jalan Jahat tidak akan membiarkanmu lolos. Siapakah yang dimaksud dengan tetua Aula Jalan Jahat? Chen Ping mencibir, aku bahkan sudah membunuh Pangeran Penyihir, Tetua Agung, Raja Dharma, dan Yang Mulia Surgawi dari Aula Jalan Jahat. Kenapa aku harus takut pada sesepuh biasa sepertimu? Tetua Balai Jalan Jahat terkejut, apakah kau membunuh putra mahkota Balai Jalan Jahat kami, beserta Tetua Agung, Raja Dharmamu, Yang Mulia Surgawi, dan yang lainnya? Tidak buruk, Chen Ping mengangguk, kau sombong sekali, kau bahkan tak bisa mengalahkan Master Kuil pertama dan kedua. Apa gunanya kau membunuh Raja Dharma Kuil Jalan Jahat dan Yang Mulia Surgawi kita? Para tetua dari Evil Path Hall tidak mempercayainya.
Meskipun dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di aula jalan jahat baru-baru ini, dengan kematian pangeran penyihir, tetua agung, dan lainnya. Jika tidak, tugas ini tidak akan jatuh kepadanya hari ini. Tetapi dia tidak percaya Chen Ping adalah pembunuhnya, karena Chen Ping tidak memiliki kemampuan itu, dia jelas-jelas hanya membual. Sumpah, beraninya kau bilang aku menyombongkan diri. Jadi, kau harus mati hari ini juga. Setelah mengatakan itu, Chen Ping hendak melancarkan aksinya. Meskipun Chen Ping terkadang suka menyombongkan diri, dia tidak suka ditegur, "Deal." Tetua dari aula jalan jahat buru-buru berkata, "Aku bisa memberimu banyak manfaat, asalkan kau mengampuni aku." Sekarang Chen Ping penuh luka. Meskipun tetua aula jalan jahat tidak takut padanya, ia takut pada Liu Sue yang menatapnya dengan penuh nafsu. Bahkan Master Istana pertama dan kedua dibunuh oleh Liu Sue, jadi dia bukan tandingannya. "Aku tidak butuh bantuanmu," Chen Ping berkata dengan dingin, "hari ini, kamu harus mati." Saat itu, aura kuat terpancar dari kejauhan. Beberapa sosok melesat cepat ke arah mereka, dipimpin oleh seorang Raja Dharma dari Istana Jalan Jahat, Raja Wu. "Selamatkan aku!" teriak tetua aula jalan jahat kegirangan. Melihat pemandangan di hadapannya, wajah Wu Fawang dari Evil Path Hall berubah muram. "Siapa kau, bocah? Beraninya kau mencoba membunuh sesepuh balai jalan jahatku. Kau sedang mencari matil," kata Wu Fawang dingin. Wu Fawang memiliki kekuatan seorang dewa surgawi kelas 2, yang membuatnya bahkan lebih kuat dari Liu Sue.